Nah, kita nanti akan menuju ke sebuah gunung yang di sana ya. Di atas gunung sana itu ada sebuah makam yang dimana orang-orang itu sering datang untuk melakukan ritual yang terkenal dengan tempat pesugihan ya, tempat berkah. Merinding aku mas, keranda apa ini mas? Ya, karena merinding ini aku. Apakah ada Merah dinasti ya, kita bisa zoom. Nah, Cina apa? iya, ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman, saya sedang berada di sebuah area keramat dan sangat disakralkan yang berada di atas gunung atau berada di puncak gunung. Yang gunung ini sangat terkenal dengan kesakralannya dan dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tempat pesugihan ya. Jadi di bagian depan ini ada pin keraton ya. Berarti yang ada di dalam situ mungkin ada kelihatan seperti makam ya, begitu teman-teman ya. Itu mesti bukan orang biasa ya, masih keturunan keraton. Wah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ya. Bagian dalamnya. Tempatnya benar-benar di atas gunung ya, teman-teman ya. Itu ya. Nah, ini ada tulisannya makam GKR Maduretno. Jadi kira-kira makam siapa ya yang berada di dalam sana ya, teman-teman ya? Makam Maduretno. Nah, jadi kita akan bahas tentang gunung ya, berada di wilayah Magetan yang dinamakan Gunung Banca. Dan di sini di atas gunung terdapat sebuah makam ya yang keramat dan masih dikeramatkan dengan nama Maduretno ya. Ya, GKR Maduretno. GKR itu apa ya? GKR itu adalah merupakan sebuah jabatan atau seperti itu ya di era masa keraton pada zaman era dulunya. Bukan gunung ya? Bukan. Oke, kita maju. Jadi di sana ada Gelar itu. sebuah tempat atau ruangan yang tertutup dan dikunci. Dan kebetulan hari ini kita tidak menemukan juru kunci. Juru kuncinya sedang luar kota ya. Jadi kita vlog sendiri bersama rekan-rekan juga. Ya. Dan di sore hari ini mendung mau hujan. Dan kita akan membahas dari mitos sejarah dan apa sih tempat ini gitu mas ya. Nah, pertama kita itu berada di Gunung Banca mas. Jadi Gunung Banca itu sendiri untuk di daerah sekitar sini, bahkan di luar daerah, sudah sangat terkenal dengan keangkerannya dan kesakralan dari tempat ini. Jadi Gunung Banca ini terkenal tempat pesugihan, seperti itu mas. Jadi di masyarakat luas lebih dikenal dengan tempat untuk ritual mencari pesugihan. Betul ya? Sekali, dan itu sangat terkenal sekali. Kemudian Gunung Banca ini juga dikenal sebagai Gunung Emas mas. Gunung Emas? Iya, karena apa? Karena dari sisi timur gunung ini pada hari-hari tertentu, malam-malam tertentu memancarkan cahaya seperti emas. Terlihat dari bawah gitu ya? Iya, dari lain daerah seperti itu terlihat seperti emas. Daerah atau wilayah yang lebih rendah, gunung ini memancarkan sinar kekuning-kuningan seperti emas gitu ya? Dan bahkan menurut kabar yang beredar di masyarakat, dulunya itu harta pada masa revolusi itu mas, itu dipendam di sini mas, harta pada waktu revolusi itu. Jadi memang banyak orang-orang berbondong-bondong datang kemari itu untuk menarik sebuah pusaka dan harta-harta peninggalan pada zaman dahulu mas. Harta karun maksudnya? Iya, harta karun dan juga harta yang secara gaib lah mas. Karena kan menurut ceritanya kan walaupun itu harta nyata, kalau lama-lama kelamaan dipendam kan ada sosok gaib yang akan menghuni kan mas. Jaga oleh jin ya. Iya, nah kita juga udah disambut ini mas sama itu patung naga mas. Kiri kanan ya. Iya, kiri kanan. Dan di depan kita ini ada sebuah pohon. Ini pohon kayaknya kalau lihat dari daunnya bunga ini ya. Iya, ini pohon bunga sepertinya. Atau apa ya? Mungkin mas. Dan seperti membentuk pintu gerbang atau gapura ya. Iya. Sana itu makamnya siapa namanya? Yaitu ke area pesarean Raden Maduretno. Dan kita tidak akan ke sana karena apa? Kita tidak ada juru kuncinya. Yang bagus. Kita geser ke kanan. Kita ke sebelah kanan. Ini ada makam yang ada di seperti kolam ini ya. Satu buah makam. Dan sekali lagi kita tidak tahu nama
siapa yang dimakamkan di sini, Ya, ya kan? Karena ya, juru kuncinya tidak tidak ada. bisa. Namun Mas, tempat yang sebelah sini Mas, Hmm. tepatnya pokoknya yang sekitar daerah sini di bawah pohon-pohon itu terkenal sekali dengan keangkerannya Mas. Oh, Jadi menurut cerita masyarakat setempat, di bagian sini ini jangan coba macam-macam karena penghuni di sini tuh agak nakal seperti itu Mas. Dan katanya tidak Iya. boleh membawa benda Barang apapun apapun ya, dari dari sini. sini. Di sini kita Ya. menemukan sebuah Nah, ini Mas, guci ya, ada guci peninggalan dari era zaman-zaman apa ya Mas ini ya? dinasti ya, Dinasti ya. Ini guci-guci era dinasti ya. Kita bisa zoom. Nah, guci Cina apa? ini ya, Tiongkok. ya. Hmm. Nah, Ini mungkin harta yang mumbul ya. iya bisa Ketika jadi. ditanam mumbul, entah terbawa air hujan atau apa gitu, Iya, hanyut dan nampak seperti ini. iya. Nah, di Dan sini. tidak boleh dibawa pulang. Iya. Ada suatu bukti ya bahwa di sini tuh memang sudah mengalami suatu erupsi yang memendam sesuatu seperti itu Mas. Termasuk mungkin harta-harta bisa terpendam. Nah, ini salah satunya makam ini Mas. Nah, Oh, beberapa makam di sini terlihat sudah terpendam seperti itu ya mungkin. iya. Nah, kalau itu kan hasilnya tinggi-tinggi seperti itu ya Mas ya. Kiri kanannya masih kelihatan Iya. keliling dari makam nisannya ya. Ya, Tapi nah, yang di sana itu hilang ya. hilang. Itu bukti bahwa mungkin di sini telah mengalami sebuah erupsi seperti itu Dan ya. di sana juga ada bekas bangunan yang hanya tinggal pilar separuh, Ya. satu pilar dan pilar satunya lagi pohon ya. Ya, nah pohon itu Mas, itu terkenal sangat mengangker Mas. Iya. Iya, jadi dulu teman saya pernah ke situ Mas. Jadi pulang dari situ itu sampai rumah bengkak Mas ini. Mungkin Matanya bengkak Mas. kencing atau apa gitu ya. Enggak, padahal dia hanya mengambil foto spot. Jadi untuk merekamnya saya juga ini sudah agak merinding ya Mas. Tapi kita sudah Ngeluh ini. Kita sudah sampai sini aja. Mungkin datang kita ke jangan sini, terlalu ke tidak sana. ada Niat niat jahat, iya. Kita hanya menguri-nguri ya, Iya. menunjukkan bahwa memang di sinilah tempat leluhur kita dulu pernah bersemayam ya, dan Betul. tinggal. Pernah ada peradaban di sini Oke. juga Mas. Dan kalau kita geser ke sana itu ya, ke sana. Lewat sini ya. Nah, ini ada Oke. makam yang terbuat dari batu apa ini? Batu Oh, candi. kayak batu candi ini Ya. Mas. Batu candi ya. Ya, batu candi nih. Nah, ini Mas, bukti makam-makam yang sudah terkubur ya Mas ya, kayak gitu ya. Terpendam ya. Terpendam ya. Ini batu candi yang Nah, sudah ini berlumut dan batuan ini yang batuan tidak candi. berlumut. Dan apa itu loh? Nah, Ukir-ukiran ya. ada ukiran pada batu nisannya ya. Yang jelas ini memiliki arti Mas. Dan kita tidak bisa Mengartikannya nanti menerjemahkan. untuk teman-teman yang bisa tahu Yang paham mengartikan lah, bisa komen ya di komentar ya, karena kita kan sama-sama belajar ya Mas ya. Nah, ini belajar juga ini Mas kayak batu-batu candi gitu loh Mas. Saya juga presisi banget. Dan itu memang makamnya itu unik ya. Iya, dan kita tuh kayak kalau di sebelah sini kalau sama sir-sir gitu ya daerah kita ya Mas ya. Merinding ya kalau di sebelah sini. Dan sana itu udah jurang. Iya. Ini benar-benar berada di perbukitan. Ini bukan bukit lagi Mas, ini di atas gunung. Ya, dan konon katanya gunung ini tuh ada sebuah pagar yang mengelilingi Mas. Yang manusia itu ya? Nah, seperti apa itu? Itu ada pagar berlapis dua dimensi, itu ada dua sub Mas. Jadi pagar itu isinya manusia. Dan konon katanya benteng ya. Manusia-manusia yang menjadi pagar itu adalah tumbal-tumbal dari orang yang mencari pesugihan di sini Mas. Seperti itu. Orang-orang yang ditumbalkan ketika ritual pesugihan di sini itu menjadi sebuah pagar atau benteng penjaga dari istana di atas gunung ini ya. Betul sekali Mas. Ini pohon kepuh. Oke. Mas ini Masya Allah Mas, kerandanya Mas tua sekali ini Mas. Lihat Mas. Kalau di sini ya, di sini kan makam-makam kuno ya. Iya. Tapi ada keranda. Keranda. Ini keranda misterius loh. Nah, iya Mas. Ya kan? Mas ini juga ada batu-batuan Iya. kayak kali gitu Mas. Di sini ada kali besar ya Mas. Seperti batuan sungai ya. Saya Mas kita ini ada Jadi kayak dulu bekas bangunan fondasi rumah atau apa ya? Tapi kok fondasi kok gede banget ya Mas. Ini loh Mas. Wah. Seperti apa ya? Batunya gede Mas teman. Dan dikelilingi batu-batuan juga. Ini ya. Jadi bekasnya ada batu-batuan yang berkeliling sebelah sini ya Mas ya. Keranda misterius. Itu kayak ada, itu kita zoom Mas, itu ada kayak tempat ya Mas ya? Oh ya itu seperti apa tempat bertapa gitu ya Mas ya? Itu ya bongkahan batu. Apa perlu kita nanti ke sana? Iya, coba ya nanti ya. Kita Kesini dulu. Keranda ini, Mas, oh Mas, merinding aku Mas. Keranda apa ini Mas? Ya, karena merinding ini aku. Apakah keranda mulai era kerajaan ya? Ya ini kayaknya Dan tidak rusak. tidak rusak ini Mas.
Masya Allah, Pak, ini yang Ataukah ini keranda yang digunakan untuk membawa Raden Ayu Maduretno ya Mas. Dulu itu ceritanya beliau itu dimakamkan di daerah Maspati Mas, pada zaman dahulu itu. Terus dipindah. Kemudian dipindahkan ke atas gunung Apakah mungkin ini. ini ya kerandanya? Ya. Dan ini ada juga keranda Yang baru kalau ini Mas. Dan, fungsinya apa gitu loh? Nah, Iya, sebelah sana. Aku kok merinding ya, teman-teman ya. Dan ini kebetulan waktunya itu memang waktu mau surup ya ini. Saya berada di sini nih. Oke, kita coba ke sebelah sana lagi ya. Nah, di sebelah sini tuh ada makam-makam seperti itu ya. Ini nggak kelihatan. Nah, oke. Di situ pohon-pohon besar sekali teman-teman. Nah, kalau yang sebelah sini ini makam Kiai Kalia atau guru spiritual dari Nyai Maduretno. Nah, rahayu Mbah. Nah, permisi. Nah, makamnya terlihat kuno sekali ya teman-teman. Jadi ini merupakan makam dari guru spiritual Nyai Maduretno ya. Jadi pada waktu meninggal, guru dari Nyai Maduretno ini dimakamkan di atas gunung. Di atas Gunung Bancak ini. Dan kemudian kemungkinan Nyai Maduretno ini berpesan untuk dimakamkan juga dekat dengan gurunya di atas gunung. Seperti itu ya mungkin ya teman-teman ya. Itu suara apa ya teman-teman ya? Ya Allah, Masya Allah. Ini makamnya. Merinding aku, ini kuno sekali. Siapa ini? Ibu Imam Muri. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini makam-makam kuno teman-teman. Ayo kita ini ya. Kita zoom untuk batu nisannya ini ya. Ada batu nisan seperti ini buat teman-teman yang ahli membaca batu ya, khususnya batu-batu nisan ya. Di sini ada bentukan batu nisan seperti ini ya. Nah, lalu di sini juga ada ini teman-teman. Nah, jadi bentukan batu nisannya seperti ini. Nah, ini ya bentukan batu nisannya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan coba ke sana ya. Ini pasti ya. Ini kayak ada rumah gitu ya teman-teman. Kita coba sana. Ini makamnya kuno-kuno sekali loh teman-teman. Benar-benar kuno ini. Makamnya kuno-kuno. Oke. Kuno sekali. Ini seperti batuan-batuan candi ya ini ya. Ini seperti batu-batuan candi ya yang digunakan ini. Oke. Kita akan coba ya ke bagian sini teman-teman. Jadi, di sebelah sana itu, ini ada pohon besar. Ya, pohonnya besar. Di sebelah sana itu juga masih area makam seperti itu teman-teman ya. Sini terlihat sekali banyak bungkus-bungkus dupa ya dari sebelah sini. Dan lagi-lagi ini makam kuno lagi teman-teman di sebelah sini ya. Ini makam kuno. Ya Allah, apa ini? Ada umpaka. Iya paling ya. Ayo ya teman-teman, aku gak berani ke sana. Kepala saya pusing. Ini ya, kayak geriang-geriang gitu. Nah, ini yang ini apa ini teman-teman? Ini arca ya teman-teman. Atau apa ini? Ya. Ini arca atau apa ya? Nah, jadi makam pusatnya itu teman-teman. Itu ada di sebelah sini. Ini makam pusatnya ya. Ini pesareannya KPAH Raden Prawiro Dirjo III dan GBRI Raden Ayu ya. Ini Maduretno. Ini ada di dalam sini. Coba nanti kita akan cari juru kuncinya ya teman-teman ya. Biar bisa masuk ke dalam sana ya. Kita akan cari juru kuncinya dulu ya teman-teman.
Dan sayangnya hari ini karena saya sudah menghubungi sang juru kunci yaitu Mas Heri selaku juru kunci daerah ini, namun beliaunya tidak bisa dihubungi. Mungkin beliaunya sedang keluar kota atau seperti gimana. Akhirnya kami memutuskan untuk turun ya. Jadi kami tidak berani masuk tanpa izin dari sang juru kunci. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam